Hai Elisheba, kamu kok kelihatan sedih sih? Hai Miss Angel, ini loh Siva sedih soalnya tadi Siva nggak sengaja tumpahin air ke bukunya Joanna, jadinya rusak. Nah, coba Elisheba pergi ke Joanna terus minta maaf dan ajak Joanna makan bersama. Siapa tahu Joanna akan mengerti keadaan Elisheba. Emang iya ya Miss, emang Joanna juga mau maafin Elisheba? Iyalah, kalau misalnya Elisheba meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan menjelaskan semua keadaannya, pasti Joanna akan mengerti dan memaafkan Elisheba. Wah, terima kasih ya Miss Angel. Nanti waktu Siva pulang, Siva mau coba minta maaf sama Joanna. Nah, bagus kalau begitu. Nah, di dalam Alkitab juga ada cerita di mana ada dua orang saudara yang sudah lama bertengkar dan akhirnya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Wah, katanya menarik itu Miss Angel. Iya, sangat menarik. Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Henry menawarkan Andy setengah sandwichnya. Pagi itu, Andy tertawa dengan cara Henry mengucapkan satu kata. Perasaan Henry terluka, tetapi dia ingin menunjukkan kepada Andy bahwa dia memaafkannya dan masih ingin berteman. Berbagi adalah cara untuk menunjukkan kepada seseorang perasaan kita terhadap mereka. Dalam cerita hari ini, Yakub berbagi dengan Esau. Yakub sedang kembali ke tanah airnya. Tuhan telah memberitahunya untuk melakukannya, tapi dia sedikit gugup. Yakub ingat bagaimana dia telah menipu Esau untuk menjual hak kesulungan kepadanya. Dia ingat bagaimana dia telah menipu ayah mereka untuk memberikan berkat khusus yang seharusnya menjadi milik Esau. Apakah Esau masih akan marah padanya? Yakub berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Dan Tuhan mengirimkan malaikat untuk bersamanya. Yakub mengirim utusan untuk menyapa Esau. Ini yang harus kamu katakan kepada tuanku Esau. Ia perintahkan. Hambamu Yakub berkata. Lalu dia memberitahu mereka sisa pesan itu. Dia juga memberitahu mereka untuk memanggil Esau, tuanku Esau. Ini akan memberitahu Esau bahwa Yakub tidak mengklaim warisan apapun. Tetapi para utusan kembali dengan berita yang menakutkan. Esau sedang mendekat dengan 400 orang. Apakah Esau akan menyerang? Tanya Jacob. Sekali lagi, Yakub berdoa kepada Tuhan. Kemudian Yakub mengirim Esau sebuah pesan dan banyak hewan sebagai hadiah. Ia memerintahkan utusannya untuk berkata, malam itu, Yakub mengirim keluarganya dan semua harta miliknya melintasi sebuah aliran yang disebut Jabok. Tetapi dia tetap sendiri, dan di sana dia bertemu Tuhan. Sepanjang malam dia bergumul dengan seorang malaikat, kemudian dia memohon berkat dan menerimanya. Keesokan harinya, Yakub melihat Esau dan 400 orangnya datang. Dengan cepat, Yakub membagi keluarganya. Dia menempatkan anak-anak dengan ibu mereka, lalu dia pergi ke depan kelompok itu. Saat masih jauh dari Esau, Yakub membungkuk rendah ke tanah. Kemudian dia melanjutkan dan membungkuk lagi. Yakub melakukan ini 7 kali, hingga mereka sangat dekat. Tetapi ketika Esau melihat Yakub, dia berlari kepadanya. Dia memeluknya. Dan mereka berdua mulai menangis. Yakub pasti merasa sangat lega. Setelah beberapa saat, Esau bertanya, siapa semua orang ini bersamamu? Ini adalah keluarga yang Tuhan berikan kepadaku. Jawab Yakub. Setelah perkenalan, Esau bertanya,
Apa dengan semua yang kamu kirim sebelumnya? Apa artinya itu? Yakub menjawab, Ini adalah hadiah-hadiahku untukmu, saudaraku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku butuh belas kasih dan pengampunanmu. Aku sudah punya banyak, Yakub. Simpanlah apa yang kamu miliki. jawab Esau dengan baik hati. Tapi Yakub berkata, Tidak, tolong, terimalah hadiah-hadiah ini. Ini akan menunjukkan kepadaku bahwa kamu benar-benar memaafkanku. Tuhan telah baik kepadaku dan aku memiliki segala yang aku butuhkan. Akhirnya Esau menerima hadiah-hadiah itu, lalu dia berkata, Mari kita berangkat. Aku akan pergi bersamamu. Terima kasih, Esau. jawab Yakub dengan penuh rasa syukur. Tetapi kita benar-benar perlu berpergian lebih lambat darimu. Kami memiliki banyak anak dan hewan muda. Maka biarkan aku meninggalkan beberapa orangku bersamamu. Jawab Esau. Tidak, terima kasih. Kata Jacob. Aku hanya ingin menyenangkanmu, tuanku. Esau pergi lalu melanjutkan perjalanan. Yakub dengan keluarganya yang besar dan kawanannya mengikuti dengan lambat. Akhirnya mereka mencapai Sikem di tanah Kanaan, tanah air Yakub. Di sana Yakub membeli tanah. Setelah 20 tahun, dia akhirnya akan memiliki rumah, tempat untuk keluarganya dan kawanan hewannya. Meskipun dia cemas untuk sampai ke Kanaan, Yakub mengutamakan kebutuhan keluarganya. Ketika kita benar-benar melayani orang lain, kita juga akan mempertimbangkan kebutuhan mereka.